Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Saat ini saya Sri Ulfa akan temani Anda di FM 91 MHz hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan hari ini tepat Selasa 18 Januari 2022 kami hadirkan kembali program mingguan kami Bos Biografi Orang Sukses. Nah, definisi sukses itu ada banyak, tergantung dari pandangan orang-orang beda-beda. Kapan mereka suksesnya, mereka tuh punya standar sendiri. Nah, dengan berbagai pertimbangan, kami kemudian hari ini sudah bersama tamu kami. Siapa dia? Nanti kita akan berbincang bersama di program Bos ini. Dan tentunya sebelum saya perkenalkan siapa sosok tamu saya untuk hari ini, kita dengarkan dulu CV beliau. Perempuan kelahiran Kupang 25 September 33 tahun yang lalu yang merupakan putri dari pasangan Genda dan Fagi. Ia memutuskan untuk menggeluti bidang usaha bakery. Ia merintis usahanya dari nol berkat dukungan dari suami tercinta. Saat ini usahanya telah dikenal luas, tidak hanya di wilayah Bone, bahkan hingga luar Kabupaten Bone, karena memiliki cita rasa yang khas yang membuat penikmatnya selalu rindu. Bahkan, ia sampai kewalahan memenuhi permintaan. Siapakah dia? Bagaimana kisah jatuh bangunnya merintis usahanya? Mari kita ikuti perjalanannya dalam biografi orang sukses. Iya, kita kembali di Bos Biografi Orang Sukses. Hari ini bersama tamu saya. Nah, beliau ini mempunyai usaha di bidang kuliner begitu ya, khususnya ke bakery nih ya, donat gitu. Dan selama kebersamaan kita di Bos ini, kita akan bersama berbincang dengan beliau apa nih kiat sukses beliau, kemudian apa sebenarnya definisi sukses untuk beliau, jatuh bangunnya seperti apa. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Saya panggilnya apa nih? Sis atau ibu atau gimana nih? Sis aja. Iya, sis Ana G ya, Hasnawati G, atau biasanya lebih dikenal gitu dengan Ana Grace. Iya. Nah, beliau ini menekuni usaha donat tuh sudah lumayan lama ya? Kurang lebih 3 tahun lebih. 3 tahun belakangan ini. Iya. Nah, kemudian saya penasaran nih, kenapa sejak kapan kemudian memutuskan untuk berusaha di bidang kuliner dan belajar bisnisnya dari siapa nih? Oh iya, oke. Sebenarnya ini tidak ada makasih. Belajar bisnis dari mana? Ini sebenarnya berawal dari tidak ada aktivitasnya di rumah. Waktu itu kan habis lahiran ya, itu tahun 2019. Habis lahiran itu kan tidak ada kegiatan di rumah. Jadi pada siang hari itu saya pengen makan donat. Lagi pengen makan donat, kemudian saya hubungi salah satu donat langganan saya. Setelah saya makan donat, saya kok mikirnya begini, kenapa ndak saya buat sendiri? Kenapa saya harus beli? Kenapa ndak buat sendiri? Akhirnya saya googling, cari-cari coba resep donat. Di situ banyak sekali resep donat, tapi pada dasarnya resepnya itu sama. Pada dasarnya resepnya sama. Paling ada kalau ada perbedaan, paling kayak misalkan penambahan kentang, penambahan labu, ataukah semacam penambahan pandan seperti itu.
Nah, kemudian pada awalnya itu saya buat tanpa ilmu ya, hanya otodidak saja. Pas saya buat tanpa ilmu itu saya ngadonnya itu dari jam 4 sore itu sampai jam 6 sampai maghrib. Iya. Oke. Cukup lama juga lama. Itu kan saya ngadonnya tanpa ilmu ya, tanpa ilmu ndak tahu, cuma ada keinginan seperti itu. Kemudian pas saya buat itu ternyata meskipun dia lama, meskipun tanpa ilmu, tapi alhamdulillah itu hasilnya empuk. Nah setelah itu kemudian saya berikan kepada tetangga, kemudian bilang tetangga, ih enak donat tak? Maka oh alhamdulillah. Kemudian saya bawa ke rumah mertua, katanya juga enak. Kemudian besoknya saya suguhi tamu, kemudian tamu yang merupakan teman kerja kemarin waktu jadi operator sekolah, itu katanya enak. Nah dengan kata enak itu saya jadi termotivasi untuk kenapa tidak saya jadikan usaha saja ini. Tapi sebenarnya awalnya sih agak ragu sih. Kenapa ragu? Karena saya kan tidak tahu dunia perdonatan itu, dunia kue itu. Bahkan untuk pergi ke swalayan saya harus masih googling. Itu ragi itu bentuknya seperti apa, permipan seperti apa. Iya, karena memang tidak tahu. Bahkan onde-onde sendiri tidak pernah buat onde-onde. Nah akhirnya dengan keberanian, dengan rasa percaya diri, saya buat kedua kalinya. Saya bilang, ini berhasil atau tidak? Kalau berhasil, insya Allah belum untuk dijual ya? Saya jual. Dijual. Iya. Langsung nekat nih, ya. Modal nekat saja. Jadi pembuatan kedua itu saya langsung jual. Waktu itu cuma buat 4 porsi. Karena adonnya yang susah kan, saya cuma adon setengah. Itu masih manual pakai tangan. Saya buat, alhamdulillah berhasil meskipun belum terlalu bagus, tapi masih bisa saya jual. Nah kemudian pas saya jual, saya coba promosikan di FB, itu waktu itu langsung banjir komentar, banjir komentar mungkin karena dari namanya yang unik atau bagaimananya. Iya, termotivasi. Kemudian alhamdulillah yang keempat itu sold. Kemudian mereka memberikan testi yang baik, semua responnya baik, katanya itu donatnya enak sekali. Jadi saya termotivasi sekali, lagi. Kemudian ketiga kalinya saya coba, ternyata gagal. Nah pada saat gagal itu sebenarnya saya tidak pede untuk menjualnya, tapi karena kebetulan sudah ada yang pesan 1-2 orang, jadi yang 1-2 orang itu saya terima. Itu yang saya kan awalnya masih cuma 4 saja toh. Jadi itu 2-nya saya tidak terima, itu yang 2-nya saya terima. Karena saya tidak pede. Kemudian donat itu laku tapi tidak ada respon. Nah pada saat itu saya merasa down, pikirnya kayaknya saya belum pantas di dunia donat ini, karena belum cocok. Bukan rezeki saya. Bukan rezeki saya sini. Kayaknya belum cocok karena tidak ada ilmu, hanya modal nekat saja berani jualan. Akhirnya saya mikir, saya vakum, berhenti. Itu vakumnya berapa lama tuh? Itu enggak sampai bulanan, cuma mingguan saja. 3 mingguan saya vakum, Tapi saya mikirnya begini. Itu sih kalau saya mendefinisikannya bukan vakum ya, rehat saja. Oh, rehat saja ya, betul. Nanti ada vakumnya, ada yang berbulan-bulan saya vakum. Kemudian saya mikirnya begini, saya googling lagi kan, donat itu seperti apa. Saya baca, oh ternyata seperti ini. Memang donat itu harus diilmui dulu, banyak penjual kue, banyak orang yang bisa buat kue-kue yang enak, tapi belum tentu bisa bikin donat. Saya baru buat 1 kali udah berani jualan. Nah waktu itu akhirnya saya mikir apa solusinya. Ternyata salah satu kunci suksesnya donat itu, kunci berhasilan donat itu adonannya kalis. Nah untuk mendapatkan adonan yang kalis itu untuk tangan itu memang bisa, cuma prosesnya lebih berat dan prosesnya lebih lama. Lebih panjang. Ya? Kemudian saya googling, cari coba mesin roti. Saya lihat harganya, oh my god, kayaknya ndak bisa. Tapi ternyata ada yang untuk rumahan saja, rumahan. Kemudian saya ke toko cek, oh ternyata ada. Harganya waktu itu 2,5. 2,5. Saya jujur waktu itu ndak punya uang sebanyak itu.
2,5 juta enggak punya. Akhirnya saya telepon adik di NTT. Dia itu adalah Grab driver. Ada tabungannya, saya pinjam dulu. Alhamdulillah dikirimi dan saya beli. Saya mulai lagi open order. Iya, alhamdulillah. Tapi belum cukup 1 bulan, mesinnya rusak. Mesinnya rusak. Terus mesinnya apa rusak. Tuh solusinya? Sementara orderan ini sudah mulai masuk. Iya, orderan sudah masuk. Jadi kemarin kan cuma 4 kan. Kemudian saya naik ke 8, kemudian naik ke 16. Mentok dulu 16, maksimal 16. Nah di situ saya berhenti. Betul-betul vakum. Mungkin ada sekitar 6 bulanan. Cukup 6 bulanan, cukup lama. Kenapa? Karena sebenarnya saya malu kan mau minta pinjaman lagi sama adik, padahal kan belum cukup sebulan, mesin sudah rusak. Itu pun saya juga nggak kasih tahu, bilangnya lagi rusak mesinku, jadi nggak jalan usahaku. Akhirnya saya vakum. Saya mikir masa mau begini terus, cari-cari mesin yang standar itu adalah harga sekitar tujuan 7 jutaan itu. Tapi saya bilang, di mana mau ambil uang sebanyak itu? Tapi namanya rezeki namanya rezeki. Waktu itu pas jatuh arisan, pas jatuh arisan saya pengen banget beli mesin itu. Tapi bilang suami, kamu milih mana? Kamu milih beli mesin baru atau akikah? Si kecil, si kecil sudah 5 bulan belum diakikah. Ini anak yang kedua. Anak yang kedua belum diakikah. Kemudian, saya milihnya akikah aja dulu. Alhamdulillah dari akikah itu kan ada uang amplop itu itulah yang terkumpul. Akhirnya saya beli lagi mesin. Saya mulai lagi. Alhamdulillah. Waktu itu cuma sendiri. Pada saat merintis usaha itu ada sedikit suka duka. Saya pernah bertengkar sama suami karena tidak bisa membagi waktu. Waktu itu sampai suami bilang sudah saja, sudahi saja. Saya juga sudah saja, sudah. Akhirnya berhenti dulu. Lama-lama mikir, saya masa mau begini terus. Kemudian saya bicara face to face, beri pengertian. Dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Karena memang juga salah saya kan, karena fokus di donat, masak-memasak terbengkalai, si kecil terbengkalai, jadi tidak ada karena memang sendiri. Sedangkan donat itu kan ribet, prosesnya lama, tahapannya banyak, prosesnya lama, apalagi ngetoping itunya kan lama, terutama donat-donat hias begitu, itu lama sekali. Sempat bertengkar di situ dulu. Terus bentuk support dari suami nih saat merintis usaha seperti apa tuh? Waktu, dia meluangkan waktu untuk membantu. Jadi saya ngedonat, dia mencuci pakaian. Akhirnya dia mencuci piring. Awalnya kurang srek gitu. Sebenarnya kan dia juga sibuk kan dengan pekerjaannya. Tapi kayak misalkan pakaian yang hanya dicuci seminggu sekali, itu sudah bisa dimulai mengerti. Piring-piring kotor yang bertumpuk sudah bisa dimengerti. Anak yang mau digantiin popok dia sudah mulai mengerti. Awal-awalnya kan tidak terlalu terjun seperti itu. Itu salah satu dukungannya. Terlebih pada saat buka outlet, itu dukungannya sudah 100%. Alhamdulillah. Sudah 100%. Tidak ada lagi kalau misalkan makanannya terbengkalai, yang ini terbengkalai, tidak banyak cekcok. Seperti itu. Sudah bisa mengerti. Trial dan error kan pasti ada nih. Kalau tadi sempat diceritakan Anda juga kalau awalnya tuh ada sempat down juga, tapi akhirnya bisa bangkit kembali. Itu support dari keluarga atau seperti apa? Support dari diri sendiri. Dari sendiri. Kan gini, sebenarnya saya kan dulunya ada seorang guru honorer kan. Sebenarnya sudah lama sekali diminta berhenti sama suami. Tapi saya tidak punya alasan untuk berhenti. Mau berhenti mau ngapain juga. Tapi karena ada si kecil, makanya saya berhenti. Dan berhenti tidak ada sama sekali kerjaan. Makanya saya mulai coba-coba buat donat itu. Nah, saya mikirnya begini, kalau seperti ini terus, saya mau kerja apa di rumah? Paling ngurusin anak, suami sudah berangkat kerja, yang ibu rumah tangga, yang si anak yang satu sudah ke sekolah, tinggal berdua. Kalau bayi kan banyak kan tidur. Paling cuma kita makan tidur. Jadi apa sih yang kita bisa lakukan supaya hari-hari itu bisa lebih produktif? Seperti itu.
Lalu background kemudian akhirnya memilih bisnis, apa mungkin ada dari orang tua atau keluarga terdekat atau seperti apa nih? Kalau berbicara tentang background bisnis, sebenarnya saya dari kelas 2 SD sudah jualan. apa Sudah tuh? terjun di Oke. Kuliner, makanan. Kuliner. Tapi saya dulu gorengan. Itu dibikin sendiri? Kakak yang buat. Saya cuma menjual saja. Oke. Dulu kan gorengan itu harganya Rp100 satu kan. Oke. Kalau sekarang kan Rp1.000 satu. Dulu itu Rp100 satu, laku 10, saya dikasih Rp200. Oke. Itu fee untuk saya menjual. Ya? Tapi yang buat itu kakak. Jalan Kote sama Kanduang ya. Kalau di NTT kita sebutnya Makau. Makau itu jualan itu. Jualan yang lainnya itu saya berinisiatif untuk membuat apa namanya itu, gula-gula berhadiah. Gula-gula Pernah dengar kata gula berhadiah? Kalau orang sini bilang cabu-cabu. Oke. Tapi saya buat sendiri. Oke. Saya buat sendiri. Jadi itu hadiah-hadiahnya ada buku, penggaris, pulpen, sisir, apa saja yang ada di toko. Kan punya toko kan? Saya ambil. Jadi saya tidak punya modal. Saya tidak harus keluar modal. Saya ambil saja di toko tanpa beritahu kakak. Itu toko dari kakak? Toko di rumah. Toko orang tua. Toko orang tua. Jadi saya buat. Kan dulu kan permen itu bisa dibuka-buka. Candy ada model candy yang dibuka. Jadi itu caranya kita nulis nomor. Diselipkan di dalam. Iya, kita selipkan di dalam. Kita selipkan di dalam. Baru kita sediakan hadiahnya. Jadi itu yang bilang orang cabut-cabut itu enggak dibeli tapi buat sendiri. Buat sendiri seperti itu. Memang sudah mulai terasa. Iya, memang sudah ada karena mungkin karena besar di Bapak itu kan pengusaha ya, pengusaha ternak waktu di NTT kemarin. Tapi alhamdulillah meskipun bisa dibilang Bapak kemarin itu orang sukses di sana, dia tidak pernah tidak pernah minder atau tidak pernah menegur anak-anaknya jualan seperti itu. Padahal waktu kecil itu kami dipanggil bos sebenarnya waktu kecil. Iya. Banyak pekerjaannya Bapak. Dipanggil bos tapi kami jualan di rumah dan itu sama sekali di sekolah sama sekali enggak ditegur sama Bapak. Di sekolah sama di luar sekolah. Kalau habis sekolah sore saya mulai keliling kampung jualan itu. Permen itu? Kalau permen di sekolah, yang gorengan tadi. Gorengan. Tapi itu saya ajak teman, tetangga. Karena malu juga sendiri. Jadi memang ada bawaan gen berarti ya dari mungkin orang seperti tua. Itu. SMP juga lanjut. Apa tuh? Jualan apa tuh di Masih SMP? Masih sama. Cuma waktu SD kan gorengannya kakak ya. Waktu SMP itu gorengannya mama. Kalau saya kan SD di NTT, kalau SMP di sini. Kita balik ke sini itu waktu kerusuhan 1999. Pada saat itu bisa dibilang ujian juga bagi orang tua, ujian usaha kan harus meninggalkan semua usaha di sana, balik ke tanah Bugis ke Sulawesi, kemudian Bapak beli sawah. Jadi dari peternak ke bertani. Setelah keadaan aman, Bapak kembali lagi. Bapak kembali lagi untuk usaha. Tapi usahanya diperluas sampai di Sulawesi. Jadi Bapak itu pernah membawa ternak 2 kapal. 2 kapal itu lewat Itu ternaknya ternak apa tuh? Kambing, sapi sama kerbau. Berarti ternak besar ya? Iya. Wow. Lumayan di sana. Kalau waktu kecil kan saya kalau ke sekolah paling dikasih uang paling tinggi itu 1.000 paling tinggi. Paling tinggi itu jarang sekali. Biasa dapat 500 saja ke sekolah. Padahal mau dibilang Bapak banyak uang, tapi kalau hari penimbangan ternak tiba, saya dan adik bantu-bantu Bapak, kami dikasih upah 50.000. Itu jauh sekali itu sama 50.000 di tahun berapa tuh? Nilainya besar tahun ya? 19-an ya, 1993 seperti itu. 1995, 7 di bagian situ. Itu kan besar. Padahal kalau di sekolah cuma dikasih uang sedikit, tapi ketika kita terjun ke bantu Bapak usaha, kasih makan ternak, bersih-bersihkan ternak, bersih-bersih kandang, itu dikasih uang 50.000. Itu banyak waktu itu. Jadi bisa dibilang Bapak menghargai ketika kita terjun berusaha juga ya. Seperti itu. Baik. Lalu seperti yang Ana bilang tadi ya, kalau donat ini berbeda dengan kue-kue lainnya, karena memang prosesnya banyak dan membutuhkan waktu yang lama. Butuh waktu yang lama. Nah, belajarnya tuh bagaimana? Kemudian akhirnya
sampai bisa membuat donat yang ada saat ini kita kenal? Apa ada kursus atau ada training apa gitu, workshop sebelumnya? Ya tidak, dari awal otodidak sampai sekarang otodidak. Bahkan ada beberapa pelanggan kadang bertanya, kursus Ki donat, mana Ki kursus? Bilang tidak, saya tidak kursus donat, cuma googling saja. Tapi awalnya kan memang resep dari Google kan, tapi seiring berjalannya waktu, berjalannya proses itu kita mulai apa namanya itu, ala kita mulai dirubah takarannya, diubah seperti ini. Jadi seperti itu, otodidak sampai sekarang, bahkan sampai menghiasnya otodidak. Tapi luar biasa loh ya. Ini otodidak yang cukup nekat menurut saya. Betul, nekat karena baru 2 kali bikin, tapi udah dijual nih. Dan alhamdulillah responnya juga baik. Terlalu tinggi percaya diri. Tapi alhamdulillah bisa mengantar sampai saat ini. Sampai saat ini. Modal awal nih, awal merintis tuh berapa yang Ana siapkan untuk itu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya waktu saat itu saya mulai usaha ini juga lagi mengalami krisis ekonomi rumah tangga. Karena waktu itu kan suami kerja di tempat yang gajinya itu lebih tinggi dari tempat yang pada saat saya mulai usaha itu. Jadi bisa dibilang waktu itu uang yang tersisa dari gaji suami itu hanya sekitar 400.000. 400.000 untuk mencukupi istri sama 2 anak selama 1 bulan. Seperti itu. Jadi itu juga salah satu dorongan saya terjun di usaha donat, karena mikir apa ya yang bisa menghasilkan, bisa bantu keuangan keluarga, bantu perekonomian keluarga, begitu ya. Jadi awalnya itu kemarin yang tadi yang saya katakan, mesin itu pinjaman dari adik ya 2,5 juta. Kemudian untuk bahan-bahannya saya masih ingat sekali, itu modal awal itu 580.000. 580.000. Ya itu masih tercatat di buku saya. 580.000 untuk pembelanjaan bahan. Jadi waktu itu tiap hari itu bolak-balik karena saya belikannya sedikit-sedikit. Sebenarnya sampai sekarang saya masih bolak-balik belanja, karena masih belanja itu masih sedikit-sedikit. Alasannya pertama karena perputaran modal, kedua karena saya lebih mudah manajemen anunya, kayak bahan-bahan. Kalau sekalian langsung beli banyak, kadang mikir boros gitu ya. Iya, kadang pertama boros, kedua kita susah hitungnya. Hitungnya gimana? Kadang sudah habis bulan masih banyak bahan yang tertinggal kan. Tapi kalau misalkan kita sudah prediksikan untuk penggunaan bahan dalam 1 minggu, nah habis, kita sudah ada gambaran, sekian untuk bahan, sekian untuk bahan, seperti itu. Ya, 580.000. Menarik nih kita dengar cerita. Tapi nanti kita masih akan kembali setelah kita dengarkan jeda berikut ini. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Dari Jalan Ahmad Yani nomor 1, Anda masih mendengarkan RRI Bone. Kita kembali bersama di biografi orang sukses ya, bersama Hasnawati G atau Sis Ana gitu. Nah, tadi diceritakan Ana nih bahwa untuk memulai usaha donatnya tuh dia butuh proses yang panjang, apalagi sampai mendapatkan kepercayaan, trust dari suami tuh prosesnya panjang gitu. Nah, lalu pengisi waktu yang Ana lakukan dulu sebelum memulai usaha donat ini apa? Jualan yang lain. Jualan yang lain. Jualan. Ini memang passionnya di jualan ya. Dari kecil sudah mulai terasa. Bagor, bawang goreng. Sorry. Bagor, bawang Pernah jualan bawang goreng sama pisang
pisang pepe. Pisang Ada pepe. juga tuh yang liminho apa sih dulu? Oh itu kebetulan itu waktu kegiatan sekolah. Saya betul liminho ya, liminho, liwet mini hot, seperti itu. Oke. Pernah jualan ubi goreng, lame gore, seperti itu. Jadi sebelum donat saya jualan lame gore, bawang goreng. Jadi waktu hamil besar itu saya dalam sehari itu saya ngiris pakai cutter ya, bukan bawang, bukan pengiris bawang, bukan pakai cutter. Lebih nyaman pakai cutter. Itu sebanyak 5 kilo. 5 kilo. 5 itu kilo air matanya sampai berapa banyak? Enggak juga sih, ada triknya juga sih kan gitu ya. Makanya waktu lahiran itu ditanya sama bidannya, "Ibu, ini banyakkan duduk ya?" Bilang, "Iya, banyak duduk." Selain karena waktu itu kan masih jadi operator sekolah ya, banyak data sekolah yang dikerja. Salah satunya itu kemudian karena bawang goreng tadi. Seperti itu, kalau sudah terhimpit ekonomi ya apa-apa saja yang ada di pikiran, bawang goreng apa. Tapi kadang-kala di tengah himpitan ekonomi tuh banyak orang yang akhirnya kemudian menyerah. Tapi Ana tuh justru melihat peluang dari himpitan ekonomi yang ada. Ya, mungkin karena sudah ada jiwa usahanya ya, usaha jiwa dagangnya itu dari kecil. Jadi saya selalu memikirkan apa yang bisa menjadi uang. Dan memang intinya nggak bisa diem ya gitu. Ya kan kemarin waktu abis wisuda kan, waktu pengantin baru itu kan nggak ada kerjaan, cuma jadi instruktur kursus. Itu selain pengisi waktu itu saya buat hiasan-hiasan flanel, bros-bros dari kain perca, seperti itu. Lalu apa nih yang dilihat dari donat sampai kemudian akhirnya memutuskan, oh ini nih fokus saya di sini nih. Kayaknya apa? Nah, nanti pada saat sudah menjalaninya, sudah melalui prosesnya, baru kayaknya mikirnya, oh kayaknya memang saya duniaku, passion saya itu di donat. Nah, kemudian kenapa donat? Sepertinya karena donat ini salah satu jajanan yang bisa dinikmati oleh segala usia. Anak kecil, balita, anak remaja, dewasa maupun orang tua masih bisa menikmati donat. Berbeda kan dengan kue-kue yang lain, misal anggaplah saja kue bolu. Kue bolu itu kan belum tentu disuka sama anak-anak, belum tentu juga disuka sama anak remaja. Biasanya orang-orang tua yang suka seperti itu. Berbeda dengan donat, donat itu di segala usia. Biar kakek nenek juga donat, tapi mereka itu banyakkan donat gula. Oke. Lalu siapa nih sosok yang menginspirasi Ana untuk merintis usaha ini? Kalau sosok menginspirasi dari bidang bisnis ya, usaha, itu Tintin Rainer di dunia baking ya. Di dunia baking itu Tintin Rainer. Tintin Rainer ini saya cuma dapat di Instagram kemarin, kemudian saya ikuti. Kemudian waktu ada penjualan bukunya, buku resepnya saya beli, padahal sampai sekarang belum pernah saya coba satupun. Belum pernah saya trial satupun resep yang ada. Cuma saya tertarik dengan beliau. Membuat Tintin akhirnya kemudian Ana mengidolakan dia tuh apa? Tintin Rainer itu dia otodidak. Sampai sesuksesnya hari ini dia dari awal otodidak. Dia itu tidak pernah ikut kursus atau apaan, sekolah kuliner atau apa, enggak. Cuma dia rajin baca buku, dia rajin baca buku resep, kemudian dia trial, dan modifikasi, kemudian buat buku sendiri. Itu terkenal sekali, nanti bisa coba di googling gitu, Tintin Rainer. Kemudian dari awal hobi itu bisa menjadi cuan, kemudian dia sudah mengisi berbagai acara di televisi, kemudian dia sudah buat buku sampai ribuan buku, bahkan mungkin sudah sampai jutaan. Kemudian yang baru-baru ini dia sudah membuat toko bahan kue. Toko bahan kue di Jakarta sana. Itu sangat besar, sangat besar. Tapi dia hanya otodidak. Jadi dia adalah inspirator bagi saya. Kemudian yang kedua itu Bob Sadino. Tapi Bob Sadino itu saya kan tidak tahu orangnya kan, tidak juga terpikir untuk baca biografinya atau bagaimana. Cuma saya suka sekali dengan motivasi, kata-kata motivasinya. Kayaknya apa ya? Ngena sekali di hati. Salah satunya adalah seperti ini. Apa tuh? Tapi ya semoga tidak ada yang tersinggung ya. Cuma saya mengulangi, ada kata-katanya seperti ini. Kamu itu bangun pagi
mandi, berangkat kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, bayaran tidak seberapa, pulang malam, kamu itu kerja atau dikerjain, seperti itu. Itu salah satunya. Itu kayak ngena sekali ya. Nah, kita mikirnya, wih, iya, mikirnya waktu itu. Oke, fix dah. Saya berhenti deh. Mungkin ada rezeki yang lain. Jadi waktu itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kamu ingin memulai usaha, tidak ada modal. Modal yang utama itu adalah dengkulmu seperti itu. Jadi meskipun kita tidak modal usaha, ketika kita memiliki niat, motivasi, kemudian kepercayaan diri, ya kenapa tidak untuk memulai usaha itu? Seperti itu. Baik. Lalu untuk dalam sehari nih produksi donat yang Ana lakukan tuh menghabiskan berapa kilo? Kilo itu sampai 10-an kilo. Sampai 10 kilo. Itu mempekerjakan berapa orang sih, Ana? Bahkan lebih. Saya kan tidak terlalu fokus di kilonya. Saya lebih ke lusinnya. Oh, lusinnya. Berapa lusin? Karena saya enggak bukan hitung kilonya, lusinnya. Itu biasa sampai 80 sampai 90. Lusin. Tapi kalau lagi ramenya, lagi rame. Kalau sepi sekali ya kadang 30. Kalau lagi sepi sekali. Berapa karyawan? Standar itu 50. Yang 60. Sudah Ana pekerjakan saat ini? Kalau di outlet kan kebetulan ada outlet. Di outlet ada 2 orang, di rumah juga ada 2 orang. Jadi 5 dengan saya. 6 sebenarnya sama suami. Suami seksi itu suruh suruh beli ini beli itu. Ngantar donat seperti itu. Iya, saya masih ingat dulu masih delivery begitu, free delivery ya. Dulu kan waktu awal merintis itu kan karena kita cari pelanggan ya. Buat donat diantarkan yang pesan. Nah, itu kan masih bisa terhandle. Berbeda dengan sekarang yang alhamdulillah sudah banyak orderan. Itu kan tidak bisa mau diantar semua kan. Mana orang maunya biasanya yang panas, yang ini. Jadi untuk delivery ya pakai kurir umum saja. Baik. Lalu untuk donat yang Ana bikin, apa nih yang khas dari donatnya yang tidak ada, yang tidak kita temukan di donat-donat yang lain? Kan banyak tuh di Boneto ya. Apa tuh khas dari donat yang Ana bikin tuh? Apa ya? Kalau mungkin mungkin dari model donatnya. Karena jujur saja itu model donat yang sering saya posting itu berasal dari inspirasi, maksudnya berasal dari betul-betul apa yang saya tuangkan. Tapi itu pun terinspirasi dari karya-karya orang lain yang dijadikan menjadi satu. Jadi itu tidak umum bisa kita temui. Kalau dari segi rasa? Jadi dari segi rasa, insya Allah itu enak. Saya juga tidak terlalu mau kepedean bilang enak ya. Enak. Silakan coba sendiri. Tapi ya alhamdulillah setiap ada yang beli, jarang sekali ada yang tidak repeat order. Alhamdulillah. Jadi meskipun tidak ada testi, selalu adanya repeat order. Jadi repeat order itulah sebenarnya yang diharapkan. Real testi yang diharapkan oleh penjual. Karena kadang kan kalau kita jualan, kadang itu ada tempat usaha, dia laku laris, tapi orang ndak balik lagi. Kenapa? Mereka misalkan hanya butuh posting di Instagram, posting di FB, oh saya sudah coba ini, tapi mereka nggak kembali. Tapi alhamdulillah kalau donat yang saya buat ini alhamdulillah bisa membuat mereka kembali. Saya nanya balik nih, apa nih tips dan triknya? Jadi orang tuh repeat order lagi, yang membuat mereka tuh tidak bisa lupa dengan donat Ana. Yang pertama itu menjaga kualitasnya ya. Yang kedua itu selalu melakukan inovasi. Jadi kan kalau donat saya itu yang lebih terkenal itu donat selebnya. Donat apa tuh donat seleb? Donat celebration, untuk selebrasi apakah birthday atau anniversary atau acara apapun. Itu memang ada model-model khususnya. Jadi kalau misalkan namanya juga unik ya. Itu bikin sendiri namanya. Iya, bikin sendiri. Seleb langsung aja seleb. Oh, selebriti ya. Seperti itu. Selebriti. Nah, saya mikirnya selalu berinovasi, membuat model yang baru. Misalkan lah ya, yang lagi trending itu kan di dunia kue-kuean itu misalkan kue yang diketok-ketok itu. Jadi
saya kombinasikan donat sama itu namanya tadi pinata. Oke. Kemudian yang lagi trending itu donat yang kue-kue yang bisa keluar uangnya kan, uang ditarik. Saya tuangkan lagi saya gabungkan lagi dengan donat. Kemudian yang lagi trending itu gift yang bentuk buket juga, bentuk buket, bentuk balon. Saya coba gabungkan dengan donat seperti itu. Jadi kita harus selalu update. Kita mengikuti apa yang lagi update sekarang. Kita coba masukkan coba diaplikasikan di produk kita, di jualan kita seperti itu. Lalu untuk menghias donat sendiri nih, itu kan mungkin tidak mudah ya. Ada triknya mungkin ya. Itu anak otodidak juga? Otodidak semua. Belajar dari proses. Awalnya tidak sebagus yang sekarang. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan saya pernah posting kembali ya, donat di awal-awal kemunculannya itu Masya Allah, itu bisa dibilang 100% itu bisa dibilang jauh sekali perbedaannya. Tapi itu semua dari proses. Varian apa tuh? Bisa karena biasa kan? Iya. Bisa karena biasa. Varian apa yang pertama kali dibuat? Varian apa? Kan ada banyak varian. Iya. Karena saya dulu sukanya mesis sama kacang. Awalnya mesis sama kacang. Awalnya sebenarnya itu banyak rasa, tapi seiring berjalannya waktu melihat ketertarikannya konsumen, sukanya rasa ini yang tidak dipakai. Jadi tetap ada survei kecil-kecilan ada survei gitu ya. Jadi saya mulai buka. Rasa mangga saya buka, rasa anggur saya buka, rasa avocado saya buka. Jadi yang ada yang itu saja sampai sekarang. Baik. Lalu untuk definisi sukses menurut Ana apa sih sebenarnya? Kalau definisi sukses ya, kalau menurut saya pribadi itu adalah sukses dalam usaha ya. Itu adalah ketika kamu masih bisa menjalankan bisnis, menjalankan usaha dengan penuh kenyamanan. Karena tidak bisa dipungkiri banyak pebisnis yang justru semakin meluas usahanya, semakin besar usahanya, tapi waktu mereka justru family time yang dikorbankan. Banyak waktu yang mereka korbankan. Dan yang paling utama itu mengorbankan pikiran. Mungkin mau tidur tapi mikirnya, aduh bagaimana penjualan yang di outlet sini, aduh mau tidur, bagaimana menggaji karyawan sedangkan penjualan masih sepi, seperti itu. Jadi kalau kami itu lebih ke kenyamanan. Makanya di rumah itu yang kerja di rumah itu mereka kerja, mau tiduran bisa, mau nonton TV bisa, tiduran bisa, nonton TV bisa. Yang penting kerjaannya beres. Gitu jadi kadang itu saya masih menghias. Itu yang rekan kerja di rumah itu mereka tidur. Seperti itu. Karena memang menghias kan bagian saya kan. Daripada mereka duduk duduk tanpa aktivitas yang lain, ya tidur. Santai saja. Lalu untuk di tengah pandemi ini, apakah berpengaruh juga pada usaha Ana? Alhamdulillah tidak. Tidak ya? Iya. Kan waktu awal kemunculan pandemi, di awal tahun kemarin, itu karena banyaknya teman-teman kuliner, usaha kuliner yang tutup, saya juga ikut tutup. Dan ketakutan terbesar saya waktu itu mikirnya seperti ini. Duh, bagaimana ya kalau misalkan salah satu di antara kami terinfeksi COVID-19, bagaimana mengantisipasinya? Sedangkan kalau ada terinfeksi, otomatis kita tutup kan? Itu salah satu ketakutan terbesar kemarin. Tapi ya alhamdulillah dijalani, tutup 1 bulan full tutup. Pada saat buka, saya kira mau sepi ya. Alhamdulillah justru banyak membeli waktu itu. Berarti banyak karena memang sebenarnya dari dulu kan memang dari awal membuka outlet kan memang penjualan lewat HP. Bukan penjualan langsung ke pembeli kan. Jadi online gitu. Jadi online. Jadi memang dari awal online. Jadi meskipun pandemi, online tetap jalan. Iya, justru online tuh lebih hidup. Pandemi. Betul. Lebih hidup. Jadi alhamdulillah kalau masalah ancaman COVID, alhamdulillah tidak. Alhamdulillah waktu itu. Alhamdulillah. Iya. Nah, target marketing dari donat yang Ana buat tuh usia berapa saja? Apa tidak ada khusus? Sebenarnya saya tidak punya target-target seperti itu. Kenapa? Karena kalau saya pribadi kalau membuat target seperti itu justru bisa memberikan tekanan. Tekanan. Kenapa?
contohnya saja, gak perlu target yang besar ke depan. Anggaplah dalam satu hari kita buat target penjualan satu hari. Misalkan saya mau tidak mau harus menjualkan anggaplah 60 box dalam satu hari atau 80 box dalam satu hari. Itu kan bisa membuat stres. Kenapa? Harus habis dalam sehari. Harus habis dalam sehari. Harus habis sehari. Dan itu akan menjauhkan kita dari rasa syukur. Betul, karena misalkan anggaplah target kita 80, ternyata yang laku 60. Itu kan kita pasti gelisah, pasti sedih, hilanglah rasa syukur. Hilang rasa syukur, padahal harus lebih banyak-banyak syukur karena banyak yang masuk pada hari itu kan, banyak income pada hari itu. Makanya saya sendiri tidak buat target. Sebenarnya awalnya buat target penjualan, target per bulan, kemudian apa yang mau dibeli. Tapi seiring berjalannya proses, saya merasakan lebih ada tekanan. Sejak saat itu saya buka semua, tidak ada yang seperti itu. Jadi usaha bisa dibilang mengalir seperti ini saja. Made by order begitu? Apa nanti ada orderan sekian baru dibuat sekian? Enggak juga. Seperti ini, kalau minimal produksi dalam sehari ada. Minimal itu 30. 30. Mau tidak ada pesanan, mau tidak mau pesanan pasti 30. Dan itu habis? Iya, insya Allah. Kadang juga tidak habis, Kak. Kadang, tapi ya alhamdulillah jarang tidak habis. Nah, kadang itu misalkan ya, namanya pembeli kan tidak bisa ditebak ya. Misalkan anggaplah seperti ini, dari pagi sampai siang itu orderan sepi, Akhirnya kami memutuskan untuk tidak tambah adonan di jam 2. Di jam 2 tiba-tiba ada saja biasanya seperti itu. Orderan dari luar daerah. Iya, mereka just tip. Kalau just tip kan nggak ambil 1-2. Iya, ambilnya banyak. Ambilnya banyak, kadang 20 lebih. Nah, itu yang biasa bikin kaget. Itu bisa kaget karena persediaan pada hari itu bahan bukan bahan, donat yang sudah jadi. Karena kan donat kan prosesnya panjang kan. Kalau donat kami itu 3 jam di luar goreng sama hias. 3 jam. 3 jam. Jadi ndak bisa ada orderan mungkin cepat langsung buat adonan segera, ndak, lama prosesnya. Seperti itu. Lalu tantangan apa nih yang terbesar yang Ana rasakan, yang Ana temukan saat merintis usaha ini sampai saat ini? Tantangan terbesar itu salah satunya rumah produksi ya. Karena kami di rumah rumahnya sempit. Itu ruang tengah itu jadikan ruang, kalau siang itu jadi ruang produksi, kalau malam itu jadi ruang nonton sama ruang tidur, ruang keluarga juga. Ruang keluarga karena saya lebih sering tidur depan televisi. Itu tantangan. Jadi kadang mikirnya begini, mau nambah mesin, mau nambah misalkan mesin lain, mesin pendukung kayak mesin proofing seperti itu, saya mikirnya mau nyimpan di mana mau disimpan kan, tidak ada tempat seperti itu. Jadi berharap suatu saat ada keuangan mendukung, bisa punya tempat di kota itu yang lebih luas, di mana produksi dan penjualan itu bisa satu tempat. Seperti itu. Baik. Lalu suka duka selama usaha ini apa yang Ana rasakan? Sukanya apa, dukanya apa? Karena kalau makanan online tuh, jangankan online ya, yang offline saja tuh kadang-kadang ada yang tiba-tiba cancel, padahal makanannya kan sudah jadi. Itu gimana? Banyak malah gitu, banyak seperti itu. Cuman kalau saya lihat teman-teman lain biasanya langsung diviralkan ya. Kalau saya ndak viralkan juga, cuma kadang saya posting, tutup tulisannya, tidak pakai nama. Setidaknya itu bisa memperingati customer yang lain kalau besok-besok order, mohon jangan di cancel karena itu bisa mengecewakan hati ya, mengecewakan hati. Nah, saya sering menemukan orderan seperti itu. Kadang sudah diorder, HP-nya aktif, telepon tidak mau diangkat, chat di read saja tapi tidak mau balas. Pernah seperti itu. Pernah ada yang seperti itu. Kebetulan dulu itu istri, tidak usah disebut tidak usah disebut. Dia order donat. Ini sudah sampai malam. Saya bilang, saya chat kembali, ini orderannya kapan dijemput?
tidak ada respon. Saya telepon tidak diangkat. Chat saya di-read tapi tidak dibalas. Nah, itu yang kecewa karena di-read tapi tidak dibalas. Kalau tidak di-read yang mungkin sibuk gitu ya, positif thinking. Akhirnya 2 bulan kemudian dia chat kembali. Mau order donat, tapi waktu itu nggak tahu, waktu itu tiba ingat lagi kesannya mungkin waktu itu nggak saya balas. Tidak saya balas. Dia chat saya di situ, tidak saya balas. Dia DM saya di Instagram, tidak saya balas. Di FB juga saya tidak balas. Sampai saya dimaki-maki waktu itu. Bilang, kamu itu menjual atau apa sih? Seperti ini. Kamu itu serius menjual atau tidak? Langsung saya balas. Maaf Pak, saya tidak balas karena chat saya dulu juga tidak dibalas. Bilang, kapan chatnya? Saya screenshot. Padahal itu sudah 2 bulan. Masih punya. Saya kan jarang menghapus chat. Jadi chat bertahun-tahun masih ada. Jadi jangan coba-coba. Nah, seperti itu. Saya kirim, langsung dia minta maaf. Bilang, oh iya Ibu, saya minta maaf. Jadi bisa jika order donat Bu? Iya bisa. Alhamdulillah kembali baik. Seperti itu. Lalu sukanya apa Nu? Sukanya ya ketika banyak orderan. Gitu. Ketika banyak orderan. Tapi sebenarnya kalau banyak orderan juga kadang ya saya pernah sebenarnya kayak ngeluh gitu, capek. Dia bilang suami, apa itu banyak orderan ngeluh, sedikit orderan ngeluhnya itu karena susah bagi waktunya. Karena itu donat hias itu kan, hiasnya itu kan tidak tas sebentar. Itu butuh waktu yang lama. Harus nunggu dingin dulu ya. Salah satunya harus benar-benar dingin dulu baru bisa dihias. Nanti coklatnya meleleh. Iya. Lalu target ke depan yang ingin Ana wujudkan tuh apa? Target ke depan itu seperti yang saya katakan tadi, pengen punya tempat di dalam kota, lokasinya di dalam kota supaya tidak jauh lagi di pinggiran kota. Di dalam kota yang mana produksi dan penjualan bisa satu tempat. Jadi tidak terbagi-bagi lagi, orang yang mau donat seleb yang banyak hiasannya harus ke Majang dulu, seperti itu. Jadi satu tempat. Kemudian saya juga punya impian, sebenarnya programnya sudah saya tulis, tapi itu masih impian ya. Programnya itu Jello Goes Around. Jello itu berkeliling. Jadi itu salah satu impian saya, itu punya mobil usaha donat. Jadi mobil donat ini nanti bisa menjangkau pecinta donat di luar kota Bone yang jauh. Ya? Misalkan anggaplah sekali sepekan, misalkan pekan ini di daerah sini, pekan kemudian di daerah yang lain. Jadi seperti itu. Amin. Kita aminkan begitu mendengarnya. Semoga ke depan usaha yang Ana rintis ini bisa semakin maju, semakin disukai, apalagi di tengah persaingan perdonatan di Kabupaten Bone itu cukup tinggi loh. Tapi alhamdulillah tetap bisa eksis. Iya. Dan pendengar, demikian biografi orang sukses bersama Hasnawati G atau yang akrab disapa Ana Grace gitu ya. Dan memang dari cerita Ana tadi, ternyata usahanya ini butuh memang dari nol gitu ya. Butuh perjuangan yang betul-betul tidak sebentar, tidak sedikit. Akhirnya kemudian memutuskan untuk fokus di usaha ini. Sukses terus untuk Ana dan usahanya. Amin. Terima kasih juga sudah menyempatkan diri untuk hadir di tengah kesibukannya nih. Mudah-mudahan nggak ada yang sampai terpending nih orderannya. Ini orderan masih banyak belum dibalas, tapi nanti sudah dibuatkan status. Baik, kalau gitu pendengar, kita akhiri Bos hari ini. Semoga kita semua bisa sukses dengan cara kita sendiri, dengan potensi kita sendiri di bidang kita masing-masing. Amin. Kita akhiri Bos dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bergabung dengan Pro 3 RRI.